kami dari kawan-kawan Dewan Juri adalah di penyutradaraan, bukan keaktoran. Penyutradaraan, tahu ya? Penyutradaraan ya, si sutradara. Kita harus memahami bahwa drama itu adalah satu konteks, satu unsur pada pertunjukan teater. Ada satu bagian yang disebut dengan drama. Drama itu sering dikaitkan tiga hal. Yang pertama peristiwa, yang kedua ruang, yang ketiga waktu. Peristiwa, ruang, dan waktu. Ini yang harus dipahami dalam pendrama, membuat drama, dan itu harus dipahami oleh sutradara. Bagaimana kita menciptakan frame. Nah, ini panggung ini adalah TV besar. TV besar. Kalau dalam TV, sebuah pertunjukan, katakanlah dia ada adegan di ruang tamu. Benar-benar kita harus bisa menghadirkan ruang tamu di panggung. Gimana caranya? Itu urusannya sutradara sama artistik. Maka ada penata artistiknya. Ketika kita bicara di taman, unsur ruang taman itu apa saja? Ada bunga, ada pohon, ada lampu taman, ada kursi taman. Itu misal ya. Jadi semuanya. Berikutnya adalah properti. Properti atau hemprok di drama itu biasanya harus benar-benar aslinya seperti apa. Kita berteater, kita main-mainan, kita cuma ecek-ecek pura-pura. Tapi dalam pertunjukan drama, properti hemprok atau properti yang dipegang itu harus sama persis dengan kenyataannya. Nggak bisa lah, masa kita bawa kuda di atas panggung, kan kira-kira begitu. Nggak mungkin lah, masa bawa naga betulan, kira-kira begitu ya. Itulah dituntut kreativitas artistik. Kuda yang ecek-ecek tadi bisa seperti betulan kudanya bawa ke atas panggung. Itu kalau dalam penyutradara. Jadi frame-nya, oh ini ruang tamu, berarti tidak ada lagi properti lain yang menunjukkan bukan ruang tamu, harus ruang tamu. Ini banyak catatan untuk sutradara. Dalam panggung itu ada namanya tata blocking. Sutradara juga harus paham bagaimana kita mengatur blocking supaya indah dilihat penonton. Contoh, dalam nyata ada saya ngomong, Bang, gak mungkin begitu. Mungkin saya ngomong begini. Dan kemarin saya banyak melihat seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, tata blocking. Kemana apa ke bagi? Tunggu. Itu tata blocking. Ada satu lagi. Abang sini, Bang. Pak, di sini enak ngomongnya. Gimana, apa kabar? Ada irama, ada visual blockingnya yang bagus. Nggak enak kita berada di sini. Yuk kita kesini semua bertiga. Kita menggelereng, bukan? Jadi nggak enak. Nggak enak kan nonton kan? Nggak enak kan? Nah, ini ada pola-pola lantai yang harus dipahami oleh sutradara. Sutradara itu ketika membuat cerita drama ada 4 hal yang harus dipahami untuk membuat pertunjukan itu bagus. Apa yang pertama? Yang pertama surprise. Wah, mantap. Apa tuh? Itu tak. Dia buat penonton itu terkejut. Mungkin dari ceritanya, mungkin dari adegannya, mungkin dari propertinya. Jadi menarik. Ada surprise. Ada satu lagi spektakel. Spektakel
spektakuler. Oh, ngeri kok. Penonton sampai kayak gitu, terkesima. Ada spektakulernya. Yang ketiga, ada magic. Nah, magic itu apa tuh? Sulap kan? Sulap. Tiba-tiba perahu tadi yang nggak ada orang di dalamnya. Kayak mana caranya? Ya kan? Naga tadi ternyata dia bisa keluar dari sana pakai tali kemari. Kira-kira begitu ya? Magic. Ternyata pas dibilang sama Amat Ramanyang, dibilang sama ibunya, ya Tuhanku, anakku itu sudah terkutuk dan hari ini aku kutuk dia menjadi batu. Betul-betul ada batunya. Batunya bukan betul-betul, maksudnya tiba-tiba batunya keluar dan dia betul-betul jadi batu. Ada batunya, itu magic. Tidak terlihat, kita tidak terduga, penonton jadi oh mantap nih, oh ngeri, wah menyala bangku. Ada magic di situ. Yang keempat, atraktif. Buat adegan itu, buat ritme permainan itu bagus. Jangan flat aja. Mau kemana? Ya udah. Besok kita pergi ya. Ya sudah. Buat ritme permainan ada. Ayo kita pergi yuk. Kemana? Bisa? Ada atraktif. Ada permainan di panggung. Tahun kemarin saya lihat ada beberapa kelompok itu bagus atraktifnya. Permainan rakyat mungkin bisa dimunculkan dalam adegan, lagi bermain-main terus masuk ke dalam adegan-adegan cerita. Ya. Properti juga. Properti and prop itu harus sesuai dengan adegan yang mau kita mainkan. Ya. Ada satu catatan lagi yang berbahaya menurut saya, bagaimana kita menerjemahkan properti yang dipakai saat melakukan adegan. Itu juga sutradara. Ini aktor kan, saya nggak mau cerita lagi ya. Adik-adik punya potensi hebat, adik-adik punya karakter yang kuat. Maka saya tidak mau ngomong masalah aktor. Semuanya masalah penyutradara, ini masalah ibu-ibu nih sama bapak-bapak. Ya, masalah ibu-ibu sama masalah bapak-bapak nih. Gimana membuat pertunjukan teater. Kalau adik-adik saya rasa sudah keren semua. Ya, tinggal ibu-ibu sama bapak-bapaknya ini. Gimana melatih, bagaimana memahami drama, bagaimana memahami panggung. Propertinya, cangkulnya betul-betul cangkul, ukuran cangkul. Mana bisa ada tuh, atau menyesuaikan dengan tubuh. Minimal seperti itu. Kalau ada pasir, taruh pasir. Itu yang udah banyak drama. Kalau memang buat rumah yang besar. Kalau memang ada kereta api, buat kereta api yang besar. Jangan kereta api mainan dimasuk. Ecek-eceknya simbol. Tidak. Drama tidak bisa main simbol-simbolan yang jauh dari aslinya. Kalau unsur pertunjukan, ini saya semua nih, apa? Kalau unsur lain-lain itu artistik, ini juga diperhatikan. Walaupun dramanya untuk anak-anak, walaupun dramanya untuk kita, bang biren baru tingkat biren, perhatikan artistik soal make up dan kostum. Tadi saya beberapa tidak melihat ketika ada transisi ibu muda dan ibu tua. Di mana cerita ibu muda dan ibu tua? Ayo, adik-adik, ada nggak tadi dari kemarin pertunjukannya yang mentransisikan ibu muda dan ibu sudah jadi tua? Dalam cerita apa? Siapa? Amat Lamanya. Ibunya waktu muda sama ibunya menjadi tua. Beda ya? Beda. Kalau bisa dengan bajunya beda. Hampir kan coba. Itu nyanlah kreativitas. Hanya untuk make Pak, kamu itulah kreativitas. Bagaimana menjadi ibu muda dan menjadi ibu tua.
harus ada relevan. Jangan nanti ibu mudanya begitu, ibu tuanya juga begitu. Pakaian di rumah, pakaian kerajaan, pakaian orang kampung, pakaian orang pekan itu juga beda. Jangan nanti di rumah tapi bajunya baju kebangsawan. Nah, ceritanya cerita orang miskin tapi bajunya cerita orang kaya. Pakai baju Aceh, emang masuk nggak baju Aceh? Kan dia miskin, bisa. Tapi pakai baju yang kebaya atau pakai baju yang ada bling-blingnya, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi banyak sekali unsur drama yang harus dipelajari ini. Pak Kabid, saya mohon nih untuk ibu-ibu atau bapak-bapak sutradara atau pendamping, ini butuh Pak workshopnya, Pak. Latihannya, workshopnya butuh sekali. Jadi memang bukan soal adik-adik sudah keren. Saya bangga dengan dia. Tepuk tangan ya. Oke, baik, itu catatan-catatan kami.